Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pejuang perempuan yang bernama Opu Daeng Risaju. Yang pertama ada biografi Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju memiliki nama kecil Famaja. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan kerajaan Luwu yang disematkan pada Famaja yang memang anggota keluarga bangsawan Luwu. Famaja merupakan anak dari Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tobarengseng yang lahir di Palopo pada tahun 1880. Yang kedua yaitu perjuangan Opu Daeng Risaju melawan Belanda. Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. Opu Daeng Risaju resmi mendirikan cabang PSII di Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. Kegiatan ini ternyata didengar oleh kolonial Belanda, dan kolonial Belanda menuduh Opu Daeng Risaju telah melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk mengganggang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, Opu Daeng Risaju dipenjara selama 13 bulan. Pada tahun 1933, Opu Daeng Risaju mendatangi Kongres PSII di Jawa untuk menegakkan PSII di Jawa. Kedatangan Opu Daeng Risaju di Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan, sehingga Opu Daeng Risaju dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik oleh anggota Dewan Hadat yang pro Belanda. Opu Daeng Risaju dihadapkan pada pengadilan adat dan Opu Daeng Risaju dianggap melanggar hukum. Anggota Dewan Hadat menuntut agar beliau dijatuhi hukuman dibuang. Akan tetapi Opu Balirante yang membela Opu Daeng Risaju menolak usul tersebut. Akhirnya Opu Daeng Risaju dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Akibat beliau menentang kolonial Belanda, beliau rela kehilangan marga kebangsawanan dan diceraikan suaminya. Perjuangan Opu Daeng Risaju dalam melawan Jepang. Yang pertama, menegakkan PSII dengan pemuda pada masa revolusi. Pada masa pendudukan Jepang, Opu Daeng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari pemerintah penduduk Jepang terhadap kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan, termasuk di dalamnya yaitu PSII. Pada masa revolusi di Luwu terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan Nica di Sulawesi Selatan. Yang kedua, perlawanan dengan Nica. Tindakan Opu Daeng Risaju ini membuat Nica berupaya untuk menangkapnya. Opu Daeng Risaju ditangkap dalam persembunyiannya. Kemudian ia dibawa ke Watampon dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risaju ditahan di penjara Bone dalam 1 bulan tanpa diadili, kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang dan dari sini dibawa ke Bajo. Selama di penjara, Opu Daeng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, Opu Daeng Risaju dipindahkan ke Parepare mengikuti anaknya yang bernama Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare. Sejak tahun 1950, Opu Daeng Risaju tidak aktif lagi di PSII. Ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi tersebut. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Daeng Risaju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Lopkoe di Palopo. Yang terakhir ada jasa-jasa Opu Daeng Risaju. 1. Sebagai pelopor PSII. 2. Mengikuti Kongres PSII di Pulau Jawa. 3. Melakukan mobilisasi terhadap pemuda. 4. Mengorbankan dirinya dari cengkeraman penjajah. Beliau juga memiliki prestasi dan penghargaan selama hidupnya. Opu Daeng Risaju telah banyak berkontribusi dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia juga telah memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial di Indonesia. Atas jasa-jasanya, Opu Daeng Risaju dianugerahi beberapa penghargaan, antara lain Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1964 dan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2004.